Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Ya, senang sekali saya bisa sharing dengan teman-teman sekalian dan para mahasiswa pada pagi hari ini. Ya, nah semoga sharing saya pagi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ya, nah pada kesempatan kali ini saya akan share tentang solusi soal. Ya, salah satu kasus, salah satu latihan yang saya ambil dari bukunya Pak Haryono Yusuf ya. Jadi latihan ini adalah latihan latihan untuk para mahasiswa. Nah, tetapi sebenarnya eh, latihan ini bukan latihan yang sifatnya itu hanya untuk para mahasiswa, nggak ada hubungannya sama dunia kerja ya. Jadi bukan seperti gitu. Jadi latihan ini sebenarnya adalah latihan yang mengasah kemampuan administrasi keuangan kita, akuntansi kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan accounting pada dunia usaha. Ya, jadi itu yang pertama dan yang kedua dari contoh latihan ini adalah kita ibaratnya adalah miniatur masalah dari problem yang akan kita hadapi di perusahaan. Jadi silakan tonton dan mengambil manfaat dari bagaimana saya memecahkan masalah apa administrasi keuangan pada latihan yang ada di sini ya. Langsung aja kita mulai. Nah, jadi di sini adalah perusahaan, ada PT yang dalam hal ini namanya PT Willis ya. Nah, jadi PT Willis ini selama tahun pertama operasinya, jadi tahun pertama di sini ya. Nah, ini kaitannya dengan piutang dagang ya. Nah, selama tahun operasinya ada transaksi-transaksi dari huruf A sampai huruf F ini ya, transaksi dari huruf A sampai huruf F. Nah, di sini si Willis ini menggunakan metode penghapusan langsung ya. Jadi seperti yang kita ketahui metode penghapusan langsung dalam piutang itu metode yang lebih sederhana ya dibandingkan metode cadangan ya. Jadi ini latihan kita kali ini saya mulai langkah demi langkah dengan satu latihan atau satu soal yang sederhana dulu ya. Nah, yang pertama adalah dijual barang dagangan 200.000 secara kredit. Ya, kemudian diterima pelunasan piutang dagang. Yang C adalah dihapus piutang dagang. Yang D adalah dihapus juga. Yang E adalah pelunasan piutang. Dan yang F adalah jumlah cadangan piutang ya. Jadi mengukur taksiran piutang nggak tertagih ya gitu. Oke ya, saya mulai aja dengan yang pertama, bagaimana pencatatan akuntansinya ya dengan metode penghapusan langsung. Ya, jadi pada transaksi A itu ada penjualan barang secara kredit ya. Nah, di sini saya dibantu oleh Excel ya, saya dibantu oleh Excel. Ya. Jadi kalau penjualan barang secara kredit, nah, barang dagangan secara kredit, maka jurnalnya adalah jurnal yang biasa kita lakukan ya, yaitu piutang dagang pada penjualan. Ya, jadi penjualan kreditnya, debitnya bukan kas karena duitnya belum kita terima. Jadi debitnya adalah piutang dagang ya. Nah, nilainya yaitu 200.000 ya. Nah, kemudian yang kedua adalah diterima pelunasan piutang. Jadi dia bayar gitu ya. Jadi debitur kita bayar pada kita senilai 190.000. Nah, berarti di sini ada kas yang masuk ya. Ada kas yang masuk. Kemudian yang dikredit adalah piutang dagang. Ya, jadi caranya seperti gini ya, teman-teman ya. Jadi yang dikredit adalah piutang dagang karena dia sudah mengubah piutang dagang itu menjadi kas. Ya, jadi piutang dagangnya kredit, kemudian kasnya adalah debit ya. Senilai 190 juta ya, 190 juta ya senilai ini ya gitu. Nah, kemudian soal-soalnya berkaitan dengan piutang dagang ini kita lanjutkan ke huruf C ya. Jadi di huruf C ini
ada penghapusan piutang kepada Tuan Abdul, ya. Nah, kenapa penghapusan piutang dan bagaimana ini terjadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya. Jadi pada video kali ini saya akan membicarakan teknisnya, jadi pencatatannya gitu ya. Pencatatannya yang akan saya bicarakan di sini, ya, begitu. Nah, kemudian apabila piutang tersebut dihapus kepada Tuan Abdul senilai 800.000, maka jurnalnya adalah seperti begini ya. Jadi karena ini adalah metode penghapusan langsung, maka langsung piutangnya dikurangi ya, teman-teman ya. Jadi piutangnya langsung dikurangi. Jadi piutang dagang Tuan Abdullah langsung dikurangi seperti gitu ya. Jadi karena kita nggak pakai metode atau nggak pakai akun cadangan ya. Jadi langsung ya. Jadi piutang dagang Tuan Abdullah langsung kita kita apa? Kita kita kredit ya sebesar 800.000. Kemudian debitnya adalah biaya. Nah, ya, jadi kita menggunakan akun biaya kerugian piutang. Jadi simpel banget ya ini ya. Jadi ini simpel banget ya. Jadi kalau piutang dagangnya dihapus ya tinggal piutang dagangnya dikredit ya, yang aslinya adalah debit ya. Kemudian debitnya bukan kas tapi biaya kerugian piutang nggak tertagih. Ya, jadi simpel kalau dalam kasus seperti begini ya, gitu ya. Jadi simpel. Nah, kemudian sama juga untuk yang D, dihapus piutang kepada Tuan Baron, ya. Jadi jurnalnya sama ya, jadi jurnalnya sama. Ya, jadi biaya kerugian piutang pada piutang dagang Tuan Barno, ya, atau Baron di sini ya. Ya, saya ganti ya, Baron. Ya. Nah, senilai berapa itu tadi? Senilai 1,4 juta, misalnya seperti begitu, ya. Nah, kemudian yang D, bagaimana jurnalnya apabila Tuan Abdul yang kapan hari lalu sudah kita hapus sudah kita hapus ininya jurnalnya, tiba-tiba dia melunasi piutang, ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, ada dua jurnal yang ada di sini. Jurnal yang pertama adalah kejadian yang tanggal Abdul ini kejadian tanggal C, itu kita balik. Ya, ya, jadi kita balik ya. Jadi kan biaya kerugian piutang pada piutang dagang ini kita balik. Jadi piutang dagang pada biaya kerugian piutang. Ya, jadi kita balik aja. Nah, jadi sama tekniknya kalau teman-teman salah menjurnal ya. Jadi tinggal membalik debit dan kredit dari jurnal yang salah, kemudian juga angka otomatis mengikuti ya. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, jadi di sini piutang dagang dan biaya piutang dagangnya debit, kemudian biaya kerugian piutangnya kredit ya. Jadi tinggal balik yang huruf C itu tadi ya. Nah, tetapi di sini Tuan Abdul melunasinya tidak secara penuh ya. Jadi hanya 600.000 aja. Ya kita tulis 600.000 aja ya, seperti itu caranya ya. Nah, kemudian setelah itu kas yang kita dapatkan ya, kita tulis ya, teman-teman ya, kita tulis kas pada piutang dagang Tuan Abdullah senilai 600.000. Ya, jadi cara berpikirnya adalah membalik jurnal yang udah dihapus itu, kemudian ditulis secara normal, yaitu kas pada piutang dagang. Ya, seperti itu caranya ya, dengan nilai 600.000 ya. Oke ya, moga-moga ngerti teman-teman. Jika tidak ngerti bisa tulis pada komen di bawah atau kemudian yang F. Nah, di sini yang F kita diminta untuk menentukan jumlah cadangan kerugian piutang nggak tertagih. Ya. Nah, ya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, harap ditonton ya. Jadi di sini pada sebelum periode laba rugi tersebut berlangsung ya. Jadi sebelum periode depan berlangsung, kita harus menentukan berapa jumlah cadangan kerugian piutang nggak tertagih. Nah, dalam hal ini agak beda dikit ya soal yang huruf A sampai huruf E. Jadi huruf A sampai huruf E itu menekankan pada metode penghapusan langsung ya. Tapi yang F di sini ini unik ya. F di sini tiba-tiba perusahaan merasa perlu membuat metode yang lebih informatif ya, yaitu metode cadangan kerugian piutang ya. Nah, jadi yang F di sini berapa jumlah cadangan kerugian piutang
apabila melakukan taksiran dengan menggunakan penjualan kredit. Ya, gitu ya. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi cadangan kerugian piutang dengan menggunakan penjualan kredit ya. Seperti yang kita ketahui, ya ini tambahan dikit ya, cadangan kerugian piutang dapat juga dengan pendekatan neraca ya, yaitu piutang dagang. Tapi di sini perusahaan menggunakan pendekatan kredit, ya pendekatan penjualan kredit maksud saya ya, yaitu sebesar 1% dari penjualan kreditnya ya. Nah, oke ya, solusinya adalah begini ya, teman-teman. Saya tunjukkan solusinya dan saya jelaskan juga solusinya ya. Nah, gini solusinya ya, step by step ya. Nah, saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Jadi solusinya adalah penjualan kreditnya berapa ya. Nah, kemudian dalam hal ini penjualan kreditnya 200 juta ya. Kemudian cadangan piutang nggak tertagih. Nah, di sini 1%. Ya, jadi kan kebijakan dari manajemen yaitu 1% dari penjualan kredit. Jadi nilainya adalah 2 juta ya. Nah, ya. Nah, jadi cadangannya ini 2 juta ya. Nah, kemudian tentu saja di sini ada beberapa oke ya. Jadi di sini akan kita teruskan. Ya. Ya, oke ya, kita teruskan. Jadi di sini penjualannya adalah 200 juta. Kemudian cadangan piutang nggak tertagihnya 2 juta. Ya, 2 juta ini dari mana? Dari 1% tadi. Ya, jadi 1% dikalikan, teman-teman bisa lihat di Excel ya. Nah, 1% dikalikan oleh penjualan kreditnya, ya, yaitu 200 juta. Ya, sehingga ketemu 2 juta. Nah, di sini Pak Haryono minta kita untuk menghitung juga berapa selisih kerugian piutangnya. Nah, ini bukan termasuk pada pencatatan atau penjurnalan, tapi pada analisis ya. Jadi kita melakukan analisis ya, gitu ya. Nah, analisisnya adalah kita harus perhitungkan juga dengan biaya kerugian piutang nggak tertagih yang terjadi sebelum-sebelumnya, ya, yaitu dari Tuan Abdul atau Tuan Baron tadi ya. Nah, jadi total biaya kerugian piutangnya adalah yang pertama adalah 800 ya, di atas saja adalah 800 Tuan Abdul. Kemudian yang kedua adalah Tuan Baron 1,4 dan yang ketiga adalah ya. Jadi yang ketiga adalah ini ya, yang udah terbayar yaitu 600.000. Ya, berarti biaya kerugian piutang yang pertama yaitu 800 dari Tuan siapa tadi? Abdul ya. Ya, kemudian yang kedua kerugian piutang 1,4 juta dari Tuan Baron. Nah, kemudian Tuan Abdul melunasi. Jadi kita tulis di sini minus ya. Ya, jadi kalau dia nggak melunasi kan 800 tambah 1,4 ya, 1,4 juta jadi 2,2 juta. Nah, karena dia melunasi, maka 2,2 juta kita kurangi dengan 600. Ya, berarti apa? Hasilnya adalah 1,6 juta. Ya. Nah, cadangan piutang nggak tertagih 2 juta dikurangi total biaya kerugian piutang nggak tertagih 1,6 juta sehingga selisih kerugian piutangnya adalah 400.000 ya. Nah, jadi oke ya. Jadi ini adalah cara di mana kita menghitung ya atau mencatat atau menjurnal ya penjualan barang, kemudian pelunasan piutang, kemudian penghapusan piutang kepada Tuan Abdul, penghapusan piutang kepada Tuan Baron, ya dan kemudian bagaimana kalau misalnya Tuan Abdul itu tadi membayar apa yang dia sudah yang udah bagi kita itu udah dia hapus ya dan dibayar lagi bagaimana jurnalnya ya di mana yang A sampai E ini adalah metode penghapusan langsung ya. Nah, sedangkan yang F ini adalah menghitung taksiran dengan menggunakan 1% dari penjualan kredit ya dan kemudian diminta juga kita untuk menghitung berapa
berapa selisih kerugian piutangnya, ya. Oke ya, jadi semoga solusi ini dapat membantu teman-teman sekalian ketika menghadapi latihan yang sama seperti begini, ya. Kemudian juga dapat membuka kreativitas kita bagaimana kalau apa yang harus kita lakukan dengan menganalisis dan mencatat ketika kita menghadapi masalah seperti ini dalam perusahaan, ya. Oke ya. Nah, terima kasih dan setelah ini akan saya lanjutkan dengan latihan berikutnya, ya. Oke ya, jadi di sini ada yang bertanya, kenapa kok yang ini kalau kita menggunakan pendekatan laba rugi dari penjualan itu tidak memperhitungkan saldo cadangan piutang nggak tertagih ya akhir ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan metode neraca, kita perlu memperhitungkan saldo akhir cadangan piutang. Nah, ini memang seperti begitu ya. Jadi kalau untuk yang kita gunakan metode penjualan bersih ya dari pendekatan laba rugi, kita nggak perlu pusing-pusing dengan saldo akhir cadangan kerugian piutang nggak tertagih ya. Jadi ini ada saldo akhirnya kan 350.000. Nah, ini kita nggak perlu pusing dengan itu ya. Jadi untuk yang pendekatan penjualan bersih ini nggak perlu pusing. Sedangkan yang neraca pendekatan neraca atau dengan saldo akhir piutang dagang kita perlu memperhitungkan itu ya. Nah, kenapa yang dari penjualan kredit bersih ini nggak perlu memperhitungkan itu? Karena nanti saldo piutang dagang, saldo cadangan piutang dagang akan menunjukkan nilai yang bisa terrealisasi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi singkatnya kalau teman-teman pakai metode penjualan kredit bersih itu nggak perlu untuk menentukan taksiran untuk periode berikutnya tidak perlu pusing dengan cadangan piutang nggak tertagih. Nah, sedangkan kalau teman-teman pakai metode ini piutang dagang maka perlu memperhitungkan berapa nilai cadangan piutang nggak tertagih akhir ya, seperti itu ya. Oke ya, terima kasih.